Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Pak Yosef. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang waktu. Alat untuk menghitung waktu adalah jam. Jam seperti ini adalah jam analog. Ada jarum panjang dan jarum pendeknya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Mari kita belajar bersama. Tujuannya adalah agar kalian bisa tahu tentang waktu dan cara menghitungnya, lalu menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Oke, silahkan saksikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita belajar tentang satuan baku waktu terlebih dahulu. Jam merupakan alat untuk menunjukkan waktu. Pada jam analog terdapat jarum panjang dan jarum pendek. Nah, jam analog adalah jam yang ada jarum panjang dan pendeknya. Ada angka 1 sampai 12 seperti pada contoh gambar itu. Apapun bentuk jam analognya, kalau ada jarum panjang dan pendek dan angka 1 sampai 12, itu namanya tetap jam analog. Jarum panjang pada jam analog menunjukkan menit, sedangkan jarum pendek pada jam analog menunjukkan jam. Dari sini kita ketahui bahwa satuan waktu ada jam dan menit. Ada juga detik, tapi kita belajar tentang jam dan menit terlebih dahulu. Cara membaca tanda waktu. Nah, ini ada contoh jam. Jam ini jarum pendeknya menunjuk ke angka 9 dan jarum panjang menunjuk ke angka 12. Jadi, jam di atas dibaca pukul 9. Selanjutnya kita belajar tentang menulis tanda waktu. Tadi kita sudah belajar membaca jam. Jam yang seperti ini tadi dibaca pukul 9. Lalu bagaimana menulisnya? Jam di atas ditulis 09.00. Titik terakhir itu adalah titik tanda baca untuk mengakhiri suatu kalimat. Nah, jadi kalian juga harus membiasakan untuk menggunakan tanda baca untuk mengakhiri kalimat, yaitu titik. Nah, seperti ini penulisannya 09.00. Jadi titiknya ada di tengah, di antara 09 dan di antara 00. Itu adalah titik itu pemisah antara jam dan menit. Jamnya yang mana? Jamnya yang 09. Menitnya yang mana? Menitnya yang 00. Kenapa kok 00? Karena jam 9 tepat. Kalian masih bingung? Nah, coba perhatikan animasi berikut ini yang ada di samping. Itu jarum panjang berputar terus dari angka 12 ke 1, ke angka 2, ke angka 3, dan seterusnya sampai ke angka 12 lagi. Jika kalian amati lagi, di atas angka 12 ada angka 0, di mana jarum itu mulai berputar dari angka 0 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 sampai ke titik angka 12 atau ke angka 0 lagi. Satu putaran penuh itu namanya. Itu angka 12 sama saja dengan titik 0. Jadi bisa dibilang angka 12 itu juga bisa ditulis 0 atau 00.
Selanjutnya kita belajar tentang tanda waktu 24 jam. Dalam satu hari ada 24 jam. Jika jam tersebut menunjukkan pukul 9, jika pagi hari bisa ditulis 09.00. Lalu jika malam hari bisa ditulis 21.00. Kenapa kok ditulis 21.00 ya? Ada yang tahu? Dalam satu hari ada 24 jam. Sedangkan pada jam analog hanya ada 12 angka. Jadi, setelah melewati pukul 12 siang, penulisan waktunya berbeda. Berbedanya gimana? Coba kalian amati animasi ini. Jarum panjang berputar dan jarum pendek juga berputar. Jika sudah sampai ke angka 12, lalu apakah bisa mencapai angka 13, 14 sampai 24? Tidak, tentu tidak. Jadi setelah angka 12 tetap mutar lagi ke angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi jika ada jam yang melewati angka 12 setelah jam 12 siang, maka penulisannya seperti ini. Ini Pak Yosef contohkan pukul 1 tepat. Jika pagi ditulis 01.00, jika siang ditulis 13.00. Loh, kenapa kok 13? Karena setelah angka 12 urutannya adalah 13, lalu 14, 15, dan seterusnya sampai angka 24. Kenapa 24? Karena dalam satu hari ada 24 jam. Selanjutnya ini ada jam yang menunjukkan pukul 5. Jika pagi ditulis 05.00, jika sore ditulis 17.00. Loh, bagaimana menghitungnya? Masih bingung? Nah, cara penulisan setelah pukul 12 siang bisa dengan diurutkan atau bisa dengan ditambahkan. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13, lalu pukul 14, 15, 16, dan seterusnya sampai pukul 24 dan kembali ke pukul 1 lagi. Itu mungkin agak ribet buat kalian atau agak membingungkan jika menghitung harus mengurutkan satu persatu. Nah, ada cara yang lebih cepat, yaitu dengan menambahkan. Jika tadi contohnya adalah pukul 1 siang, maka penulisannya bisa dengan menambahkan 12 tambah 1. Pukul 12 ditambah pukul 1 sama dengan 13.00. Lalu ada contoh lagi pukul 5 sore. Jadi 12.00 ditambah 05.00 atau 12 ditambah 5 sama dengan 17.00. Lalu kalau jam seperti ini, jam pukul 9 ya tadi, angka jarum pendeknya menunjukkan angka 9, jarum panjang menunjukkan angka 12. Ini adalah pukul 9. Jika pagi ditulis 09.00. Jika malam bagaimana menulisnya? Sudah bisakah kalian menghitung? Oke, benar sekali. Caranya 12 ditambah 9 atau 12.00 ditambah 09.00. Hasilnya adalah 21.00. 21.00 merupakan jam 9 malam.
Nah, sekian penjelasan dari Pak Yosef kali ini. Semangat belajar agar cita-cita terkejar.